Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami memaparkan tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai syarat dari UTS mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nurianah Firostia, dan rekan saya Mariati, Ismutia Suryadi, dan Surya Saftiansah. Latar belakang. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17/2015 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal atau Perka BKPM 17/2015 yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015. Perka BKPM ini mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melaksanakan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Republik Indonesia. 2. Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Laporan kegiatan penanaman modal. Laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat disampaikan secara berkala atau LKPM. Hak penanam modal. 1. Kepastian hak hukum dan perlindungan. 2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. 3. Hak pelayanan. Keempat, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penanam modal. 1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang menjalankan tenaga kerja asing. 3. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Keempat, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kelima, membuat dan menyampaikan LKPM. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban penanaman modal, tanggung jawab penanam modal, tata cara pemantauan, tata cara pembinaan pelaksanaan penanaman modal, tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dan tata cara pembatalan perizinan penanaman modal. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kewajiban penanaman modal. Kewajiban penanaman modal adalah menyampaikan laporan realisasi importasi mesin, barang, dan bahan, menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apa itu yang menjadi tanggung jawab penanaman modal? Pertama, menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya.
Yang ketiga, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli. Keempat, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kelima, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Dan yang terakhir adalah mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tata cara pemantauan pelaksanaan penanaman modal, yang pertama adalah kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi atau tahap pembangunan maupun penanaman modal yang telah produksi atau operasi komersial yang telah ada izin usahanya. Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh perusahaan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang telah memperoleh perizinan penanaman modal wajib membuat dan menyampaikan LKPN secara berkala dan disampaikan kepada BKPM, BPM-PTSP Provinsi, BPM-PTSP Kabupaten atau Kota, dan kepada Badan Pengusahaan KPBB KPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB atau administrator KEK apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK. Selanjutnya, tata cara pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Yang pertama adalah melakukan bimbingan sosialisasi workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan atau teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Yang kedua adalah memberikan konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan penanaman modalnya. Selanjutnya, tata cara pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut dari evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non-perizinan yang dimiliki, adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin, barang, bahan, dan non-fiskal atau ketenaga kerjaan. Tata cara pembatalan perizinan penanaman modal. BKPM, BPM-PTSP Provinsi, BPM-PTSP Kabupaten atau Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan pembatalan terhadap perizinan penanaman modal yang diterbitkannya yang tidak direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata dan atau melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak. Baik, selanjutnya tentang kegiatan nyata secara administratif dapat berupa A. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya, B. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP, C. Izin lokasi, D. Perjanjian sewa lahan atau gedung, E. Surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal, F. Angka pengenal importir produsen atau APIP, G. Rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, H. Izin mendirikan bangunan atau IMB, I. Izin undang-undang gangguan atau izin UUG garing HO atau surat izin tempat usaha atau SITU, dan yang terakhir perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan antara lain pengadaan lahan atau tempat usaha pembangunan, sewa gedung, sewa pabrik, sewa ruang kantor atau tempat usaha, pengimporan mesin atau pembelian mesin dalam negeri. Pelanggaran tertentu dan mendesak yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas negara. Pembatalan terhadap perizinan penanaman modal dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu. Tata cara pencabutan perizinan penanaman modal. BKPM, BPM-PTSP Provinsi, BPM-PTSP Kabupaten atau Kota, Badan Pengusahaan KPBP
B. Atau administrator KEK melakukan pencabutan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata baik administratif atau fisik dan pelanggaran tertentu dan mendesak. Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasarkan permohonan dari perusahaan, yang kedua usulan dari BPM PTSP provinsi atau BPM PTSP kabupaten atau kota, atau badan pengusahaan, KPBPB atau administrator KEK kepada BKPM untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM atau diterbitkan BPM PTSP provinsi dan saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang ketiga, usulan dari BPM PSP kabupaten atau kota pada BPM PTSP provinsi untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BPM PTSP kabupaten atau kota dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi. Yang keempat, putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap atau usulan pencabutan dari kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian teknis. Selanjutnya, tata cara penutupan KPPA atau KP3A dan kantor cabang perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. BKPM melakukan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing yang diajukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing kepada BPM, Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada BKPM, Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri pada BPM PTSP provinsi kedudukannya atau domisilinya kantor cabang. Selanjutnya, biaya pelaksanaan penanaman modal. Penanaman modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM, BPM PTSP provinsi, BPM TSP kabupaten atau kota, badan pengusahaan KPBPB atau administrator kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya, BKPM atau BPMP TSP provinsi atau BPMP TSP kabupaten atau kota atau badan pengusahaan KPBB atau administrator KEK sesuai dengan perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang diterbitkan dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tanggung jawab sebagai penanaman modal, melakukan penyimpangan terhadap perizinan non-perizinan penanaman modal atau ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk fasilitas kebebasan bea masuk mesin dan atau barang bahan dan non-fisikal ketenaga kerjaan yang telah diberikan, telah diproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha. Sanksinya yaitu sanksi administratif yang berupa A. Peringatan tertulis atau peringatan secara daring. B. Pembatasan kegiatan usaha. Yang C. Pembekuan kegiatan usaha dan fasilitas penanaman modal. Atau yang D. Pembatalan dan pencabutan perizinan penanaman modal dan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.